Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Zahra dengan NIM 962021-051, jurusan Bisnis, Prodi Perbankan Keuangan Digital semester 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan selama magang di Astara Hotel Balikpapan. Adapun uraian kegiatan pekerjaan yang dilakukan dari beberapa jenis bagian di Departemen Accounting yang dilakukan dalam mengikuti kegiatan magang di Astara Hotel Balikpapan adalah sebagai berikut. Tugas receiving. Pekerjaan yang dilakukan receiving adalah menerima barang yang diantar oleh supplier maupun yang dibeli oleh purchasing. Adapun tugas yang diberikan receiving yaitu melakukan penerimaan barang dari supplier. Barang yang diterima adalah hasil pesanan atau order dari bagian purchasing baik untuk keperluan operasional hotel maupun pesanan khusus. Pembelian oleh purchasing ini melalui pemesanan ke supplier sesuai dengan purchase order yang dibuat dan akan dibayarkan secara kredit dengan termin yang sudah disepakati. Berikut pengerjaan dalam menerima barang dari supplier. Pertama, barang yang datang dicocokkan dengan nota dengan mengecek kelengkapan barang beserta kuantitasnya. Dapat terlihat bahwa barang telah sesuai. Setelah melakukan pengecekan barang, nota ditandatangani dan diberikan stempel sebagai tanda barang yang datang telah sampai atau diterima. Nota yang telah ditandatangani akan diambil bagian putih oleh pihak supplier untuk bukti penukaran nota, sedangkan lembar yang berwarna diserahkan kepada receiving sebagai dokumentasi nota supplier. Memasukkan dan menyusun barang ke gudang. Barang yang telah diterima supplier selanjutnya disimpan di gudang sesuai dengan karakter barang tersebut. Barang yang sudah ada di gudang kemudian disusun di rak-rak yang tersedia di gudang. Kemudian, jumlah barang yang masuk dicatat di bin card atau kartu stok barang. Adapun contoh bentuk bin card. Mengeluarkan barang dari gudang ke departemen yang merequest. Sebelum mengeluarkan barang dari gudang ke departemen yang merequest barang dari pihak store, pihak departemen tersebut harus membuat SR atau Store Requisition terlebih dahulu. Adapun langkah untuk mencetak SR atau Store Requisition adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka sistem VHP dengan memasukkan username dan password admin purchasing. Pada halaman utama sistem VHP, masuk ke menu subdivisi inventory. Lalu, klik Store Requisition. Pilih tanggal dibuatnya SR yang diajukan dari departemen yang merequest, lalu pilih atau klik nama departemen yang merequest. Klik gambar print. Pilih print detailed in LNL format, lalu klik OK. Pilih opsi printer pada pilihan Direct to, lalu klik Start untuk mulai mencetak. Berikut bentuk contoh SR yang telah dicetak dan telah ditandatangani oleh pihak departemen. Jika SR sudah dicetak dan telah ditandatangani oleh pihak departemen, maka proses pengambilan barang dari gudang dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan dan memberikan barang-barang yang tercantum di dalam SR ke pihak yang ingin mengambil barang. Lalu, mencatat pengurangan barang yang telah diambil ke dalam bin card disertai dengan tanggal mengeluarkan barang tersebut. Berikut contoh isi dari bin card. Memasukkan data SR ke dalam Microsoft Excel yang bernama Item Stock Store. Semua barang yang telah dikeluarkan dari gudang kemudian juga dicatat ke dalam Excel yang bernama Item Stock Store. Isi dari Excel Item Stock Store tersebut adalah barang apa saja yang telah dikeluarkan pada hari itu dan berapa jumlahnya. Hal ini digunakan untuk keperluan audit dan juga untuk memudahkan cost control untuk mengecek barang apa saja yang telah dikeluarkan pada satu hari dan berapa jumlahnya. Data Excel tersebut diambil dari SR atau Store Requisition. Berikut contohnya, SR menunjukkan tanggal 23 dengan deskripsi mineral water 19 liter dan kuantitinya 4. Maka yang dimasukkan ke dalam Excel adalah di bagian mineral water galon 19 liter, di tanggal 23 dimasukkan jumlah barang yaitu 4. SR yang datanya telah dimasukkan ke dalam Excel tersebut akan dituliskan kata Done Daily dan diberikan tanda tangan oleh kita sendiri sebagai pertanda bahwa isi data di dalam SR tersebut telah dimasukkan ke dalam Excel. Tugas admin purchasing. Pekerjaan yang dilakukan admin purchasing adalah mengelola pembelian untuk hotel. Adapun tugas yang diberikan admin purchasing yaitu mencetak RR atau Receiving Report. Receiving Report adalah dokumen laporan dari bagian receiving yang berisi semua jenis bahan atau barang yang diterima dari pengirim. Dokumen RR atau Receiving Report ini adalah sebagai syarat dari pembayaran barang yang diterima dari supplier. RR ini sendiri berasal dari sistem VHP. Berikut cara mencetak Receiving Report. Yang pertama, membuka sistem VHP dengan memasukkan username dan password admin purchasing. Pada halaman utama sistem VHP, masuk ke menu subdivisi inventory.
Setelahnya, klik list, lalu incoming list, dan terakhir, klik receiving report by suppliers. Atur tanggal, jenis barang, dan urutan list disesuaikan dengan nota yang ingin dibuatkan receiving report. Caranya yaitu dapat dilihat dari nomor RR yang tertulis 2404290004 yang artinya tanggal 29 bulan 4 tahun 2024 pada list keempat. Maka di sistem kita akan memasukkan data tersebut. Jika sudah, klik execute untuk memunculkan data. Dikarenakan nota tadi menunjukkan angka 004 yang artinya pada list keempat, maka pada data tersebut yang dipilih adalah pada list keempat untuk dicetak RR-nya. Lalu klik print receiving, selanjutnya print in LLN format, klik OK. Pada pilihan Direct to, pilih printer, lalu klik start untuk mulai mencetak. RR yang telah dicetak dapat digabungkan dengan nota sebelumnya dengan cara di staples. Jika RR dan nota telah digabungkan, maka dokumen tersebut dapat diserahkan ke admin purchasing untuk ditandatangani RR-nya. Menggabungkan PO dengan RR yang telah tergabung dengan nota. Setelah mencetak RR dan menggabungkan nota berwarna yang sudah ada tanda terima, maka tahapan selanjutnya itu menggabungkan dokumen sebelumnya dengan PO yang telah lengkap tanda tangannya. Adapun urutan lembar yaitu PO berada paling belakang, lalu di tengahnya ada RR, dan yang paling depan adalah nota yang berwarna. Berikut cara menggabungkan dokumen dari PO dengan RR dan nota. Yang pertama, siapkan dokumen dari PO dengan RR dan nota. Selanjutnya, mengecek nomor PO yang tertulis di nota dengan mengecek nomor PO yang tertulis di PO apakah sama atau tidak. Jika sama, maka kedua dokumen tersebut dapat digabungkan dengan cara di staples. Jika dokumen telah tergabung, maka selanjutnya stempel nota berwarna dengan logo Astara. Selanjutnya, tulis nomor deliver note yang berada di dokumen yang kita gabungkan sebelumnya ke dalam logbook. Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit atau sebagai bukti bahwa dokumen-dokumen telah digabungkan. Jika sudah, serahkan dokumen ke pihak cost control untuk diperiksa dan ditandatangani. Untuk selanjutnya, diberikan kepada pihak AP untuk ditindaklanjuti. Menerima invoice dari supplier. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah disepakati. Ketika supplier memberikan invoice beserta dengan nota putih yang diambil oleh supplier sebelumnya, maka kita diharuskan untuk membuatkan receive invoice sebagai bukti bahwa invoice telah diterima oleh pihak yang dituju. Di mana jika sudah dibuatkan, maka supplier akan menandatangani receipt invoice tersebut dan mengambil bagian lembar putih, sedangkan kita akan mengambil yang berwarna pink sebagai dokumentasi bahwa supplier telah mengantarkan invoice ke hotel. Isi dari receipt invoice yaitu nama supplier, tanggal dibuatkan receipt invoice, deskripsi nama barang yang dipesan, dan jumlah harga yang ditagihkan ke hotel beserta tanda tangan penerima invoice dan tanda tangan pemberi invoice. Menulis purchase order ke logbook. Kegiatan menulis PO ke logbook ini dilakukan untuk mempermudah pengerjaan dari admin purchasing sebagai penanda untuk mengetahui mana PO yang telah dicetak dan mana yang belum. Adapun langkah menulis PO ke logbook yaitu: yang pertama, buka sistem PHP dengan memasukkan username dan password admin purchasing. Pada halaman utama sistem PHP, masuk ke menu subdivisi purchasing, lalu klik purchase order list. Atur tanggal disesuaikan dengan tanggal terakhir dari ditulisnya PO yang ditulis di logbook. Jika sudah, klik execute. Jika data sudah muncul, maka data PO bisa dituliskan ke dalam logbook dengan diurutkan nomor PO yang tertera di sistem. Tugas account payable. Pekerjaan yang dilakukan account payable adalah mengelola utang hotel. Adapun tugas yang diberikan account payable yaitu melakukan pemilahan dokumen RR berdasarkan nama supplier. Ketika gabungan dari PO dengan RR dan nota telah diperiksa dan ditandatangani oleh cost control, maka dokumen tersebut sudah bisa dipindah alihkan ke AP atau account payable. Dokumen tersebut akan disimpan terlebih dahulu sebelum ke tahap selanjutnya dari proses menuju pembayaran. Dokumen akan disimpan di sebuah lemari arsip besi, di mana di dalam lemari tersebut telah berisi nama-nama supplier berdasarkan abjad, sehingga kita bisa memasukkan dokumen tersebut sesuai dengan nama dari supplier. Menyatukan file receiving report dengan invoice dari supplier. Ketika sudah ada invoice yang diberikan dari admin purchasing ke AP atau account payable, maka antara RR atau receiving report dengan invoice yang ada sudah bisa dicocokkan.
Mencocokkan dokumen tersebut dapat dilihat dari nota putih yang berada di invoice dengan nota berwarna yang berada di dokumen RR atau receiving report. Apakah isi dari nota tersebut sama atau tidak? Dapat dilihat di sini bahwa nota berwarna dengan nota putih memiliki informasi data yang sama. Maka kedua dokumen tersebut dapat digabungkan dengan cara di staples. Untuk aturan posisi, dokumen invoice berada di depan sedangkan dokumen RR ada di belakang. Membuat payment voucher. Jika penggabungan dokumen dari invoice dan RR sudah lengkap, maka bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat payment voucher. Payment voucher adalah dokumen internal dalam suatu perusahaan yang diterbitkan oleh AP yang berfungsi sebagai memorandum mengenai kewajiban suatu perusahaan dan digunakan untuk mengesahkan pembayaran. Adapun cara membuat payment voucher yaitu siapkan file berupa invoice dan RR yang telah digabungkan. Lalu buka sistem VHP. Pada halaman utama sistem VHP, masuk ke menu subdivisi Account Payable. Pada halaman utama Account Payable, klik AP Payment. Lalu, ketik nama supplier yang ingin dibuatkan payment voucher dengan cara melihat dokumen dari RR dan invoice yang telah digabungkan sebelumnya. Lalu klik OK. Klik Execute untuk memunculkan data. Jika sudah muncul, pilih transaksi yang ingin dibuatkan dalam satu payment voucher, disesuaikan dengan file yang sudah disiapkan sebelumnya. Cara menyesuaikannya itu menyesuaikannya dengan tanggal dan juga jumlah harga yang ditagihkan, dan juga dengan cara melihat deliver note yang ada di RR dengan yang ada di sistem, sama atau berbeda. Jika sama, klik yang ada di sistem. Begitu seterusnya. Jika data sudah sesuai, klik bagian kanan mouse, lalu klik Attach AP Payment Voucher Number untuk menggabungkan data. Klik Yes, lalu klik OK. Klik kembali data yang sudah digabungkan. Selanjutnya, klik Print AP Payment, lalu klik Print by LNL. Lalu klik OK. OK. Di bagian Reach to, pilih Printer, lalu klik Start untuk mulai mencetak. Jika telah dicetak, maka gabungkan payment voucher dengan dokumen yang telah digabungkan sebelumnya dengan menaruh payment voucher berada paling depan. Selanjutnya serahkan dokumen ke Account Payable untuk diperiksa dan diberi tanda tangan. Setelah ditandatangani oleh AP atau Account Payable, maka selanjutnya dokumen akan diberikan ke Financial Controller untuk diberi tanda tangan. Filing payment voucher ke voucher ready berdasarkan nama vendor. Jika payment voucher sudah ditandatangani oleh Financial Controller, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan data payment voucher ke dalam sebuah Excel yang diberi nama Prepare Pengajuan AP pada bagian Voucher Ready. Voucher Ready berisi dokumen tagihan dari supplier yang sudah lengkap dan tinggal dibayarkan saja. Fungsi dari Voucher Ready ini yaitu mempermudah AP untuk membuat daftar list pengajuan vendor, dikarenakan data bisa langsung diambil dari Voucher Ready. Informasi yang dimasukkan ke dalam Voucher Ready berupa nama supplier, keterangan barang yang dipesan, tanggal dibuatnya RR, beserta jumlah tagihan yang diberikan. Semua informasi tersebut didapat dari dokumen yang digabungkan sebelumnya. Jika sudah dimasukkan ke dalam Voucher Ready, maka dokumen bisa disimpan kembali ke dalam lemari arsip. Menyusun payment voucher berdasarkan daftar list pembayaran vendor. Ketika tagihan dari supplier telah mendekati jatuh tempo, maka tagihan tersebut sudah bisa masuk ke dalam daftar list pembayaran vendor untuk terakhirnya dibayarkan. Jika daftar list pembayaran vendor telah dibuat, maka selanjutnya yaitu mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang termasuk ke dalam daftar list pembayaran vendor. Jika sudah dikumpulkan, maka selanjutnya diurutkan dokumen tersebut sesuai dengan daftar list yang tertera. Setelahnya, bisa diberi tanda sign pada lembar payment voucher di bagian tempat tanda tangan GM atau General Manager. Untuk selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada GM untuk diberi tanda tangan. Filing payment voucher berdasarkan tanggal dibuatnya daftar list pembayaran vendor. Jika dokumen-dokumen dari payment voucher telah ditandatangani oleh GM, maka dokumen tersebut akan kembali dengan keadaan tidak sesuai dengan urutan daftar list pembayaran vendor yang telah diurutkan sebelumnya. Dokumen tersebut bisa disusun kembali sesuai dengan urutan dan dilepas tanda sign yang ada. Jika sudah, dokumen bisa disusun dan disimpan ke dalam kardus untuk keperluan audit sebagai bukti pengerjaan pembayaran telah dilaksanakan. Kardus yang dipakai diberi tulisan tanggal sesuai tanggal dari daftar list pembayaran vendor agar mempermudah pencarian dokumen sewaktu-waktu diperlukan. Menghapus nama vendor yang telah dilakukan pembayaran dari Voucher Ready. Payment voucher yang telah dibayarkan sudah bisa dihapus dari Voucher Ready dan dapat digantikan dengan payment voucher baru yang belum dibayarkan. Adapun cara mengecek jika payment voucher tersebut telah dibayar dengan cara mencari nama supplier, tanggal, dan jumlah tagihan apakah masih ada di sistem VHP. Jika sudah tidak ada di sistem, maka artinya payment voucher sudah dibayarkan dan sudah bisa dihapus dari Voucher Ready.
Itu tadi beberapa penjelasan tugas yang pernah saya lakukan di Astara Hotel Balikpapan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.